Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah diterangkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang awal masuknya Islam di Spanyol. Untuk di Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Untuk penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol ini dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu ada 3 nama yang paling berjasa dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Untuk periode pertama atas masuknya umat Islam ke Spanyol, yaitu masuk pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini telah umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya didirikannya masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakil. Untuk periode yang kedua, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, contohnya pada keamiran Abdurrahman III yang mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dan berita yang sampai kepada Abdurrahman bahwa muktadir. Periode yang ketiga yaitu periode yang ketiga yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulakutuh al-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Umat Islam banyak bertikai secara inter sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun kehidupan intelektual terus berkembang. Untuk periode keempat, yaitu kekuasaan dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhibidun, menjadi satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaslah kekuatan Islam di Spanyol. Yang mana periode keempat ini yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Untuk periode kelima yaitu peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad pada tahun 1492. Berakhirlah dinasti ini.
Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Untuk dinamika intelektual yang masuk ke dalam negara Spanyol yaitu ada filsafat, sains, fikih, dan musik dan kesenian. Untuk filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Said yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Untuk sains ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di Spanyol. Tokoh sains Abbas Ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca di batu. Ibrahim Ibnu Yahya an-Nakhosh terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan binatang-binatang. Untuk dinamika fikih, yaitu fikih dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdul Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Has yang sangat terkenal. Untuk dinamika musik dan kesenian, dalam bidang musik dan seni rupa, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.